Bismillahirrahmanirrahim. وين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di buku Al-Hikam Al-Ataiyah. Ambil satu-satu, seharusnya kita belajar 2, 3, tapi satu-satu biar kita bisa yang mau atau yang sudah punya buku bisa baca dari buku, juga biar bisa di dalam seminggu kita fikir apa yang dapat di dalam hari Jumat ini atau kemarin, juga bisa usaha biar masuk di dalam kelompok atau orang yang seperti baca atau seperti yang kita belajar di dalam minggu ini. Juga itu cara Rasulullah SAW waktu mereka tanya kepada Abdullah bin Umar. Tanya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu tidak kasih nasihat kepada kita setiap hari, setiap 2 hari, 3 hari? Dia bilang Rasulullah waktu masih hidup dia nasihatin kepada kita di setiap hari Kamis. Jadi nasihatnya kalau jauh sedikit itu nasihat mau'izah, mungkin kita bilang belajar kajian yang seperti ini, itu kalau setiap hari bosan ya kan. Kalau kita setiap hari makan madu itu 1 bulan 2 bulan sudah bosan juga nggak mau. Kalau juga makan daging setiap hari juga bisa jadi bosan. Jadi kita belajar sedikit biar bisa usaha, biar bisa mulai ikut yang dapat dari belajaran. Kita sudah seperti kemarin kita jelasin di bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adab al-murid atau al-adab as-sabi', ya adab al-murid. Adab al-murid itu bagaimana cara ikut aturan Allah Ta'ala itu semuanya. Sekarang kita sudah di hikmah yang ke-7 dari adab al-murid atau adab yang ke-7. Yang hikmah hari ini al-muraqabah. Apa itu dalam bahasa Indonesia muraqabah tadi? Coba baca hikmahnya Ustazah. Al-muraqabah. Coba baca hikmah. Jangan menantikan rampungnya urusan dunia, sebab hal itu bisa membuatmu lupa kepada Allah dalam kondisi yang telah Dia tetapkan untukmu. Al-muraqabah itu setiap saat, setiap waktu kamu lihat Allah Ta'ala lagi lihat saya. Itu muraqabah. Seperti contohnya duniawi itu seperti CCTV. Kalau kita masuk tempat ada CCTV, kita perhatian. Bicara kita perhatian, isyarat duduk perhatian, di dalam kamar tersebut. Itu namanya juga di dalam bahasa Arab namanya kamera muraqabah. Di dalam bahasa Indonesia namanya CCTV, tapi dalam bahasa Arab namanya kamera muraqabah. Muraqabah turaqib ya, CCTV. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di hikmah ini la tataraqqab faraghul aghyar. لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. Yang pertama itu kita di dunia ini harus hidup di dunia ini. Tidak mungkin kita
di dunia, tapi hidup kita semuanya tentang akhirat. Ya, kita harus cari makan, harus cari minum, harus muamalah sama keluarga, sama tetangga, sama masyarakat, sama semuanya yang di hal-hal yang ada di dunia ini kita harus masuk. Tidak mungkin kita ambil sejadah duduk di satu tempat ibadah sampai wafat, tidak mungkin. Harus juga hal itu ada yang halal, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu bisa namanya mughrayat. Seperti mungkin kita bilang makan, jenis makan semuanya itu bilang mubah. Silakan, kecuali kalau kena penyakit dari setelah makan satu jenis dari makan yang kita makan setiap hari itu, mungkin kita bilang ini jadi haram kepada orangnya aja, bukan setiap orang. Ini seperti contoh yang di Al-Quran, kullu ta'ami kana halal li bani Israel, setiap makan itu halal kepada Sayyidina Yaqub. Bani Israel itu anak Israel. Israel itu yang kita tahu Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub namanya Israel. Anaknya itu Yusuf sama saudara-saudara itu namanya Bani Israel atau anak Israel. Kullu ta'ami kana halan, setiap makan itu halal kepada Bani Israel, seluruh makan. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali satu jenis makan yang dia mengharamkan. Ya, kenapa dia mengharamkan satu jenis makan ini? Karena dia sakit. Waktu itu sakit, dokter itu bilang sama dia jangan makan daging unta. Sudah, jadi makan itu atau jenis makan tersebut itu jadi haram kepada Sayyidina Yaqub. Aslinya halal, tapi karena dia kena penyakit tersebut sudah jadi tidak boleh makan. Kalau kamu makan daging ini bisa tambah, bisa itu, hukumnya di seluruh hukum seperti tayamum pakai tanah itu atau debu atau ya tayamum, hukum tayamum yang kita tahu. Hukumnya kapan jadi wajib? Wajib tayamum, wajib. Itu aslinya kalau tidak ada air itu, jadi ini aslinya mubah, istibah salat. Itu hukum yang ringan biar kita bisa salat. Tapi kapan jadi wajib? Airnya ada, tapi wajib tayamum. Kapan itu? Kalau seperti yang kena musibah, ada luka di kepalanya atau di badannya, tidak bisa pakai air, itu sudah mau salat, mau wudu, mau mandi, biar angkat hadas besar, itu wajib pakai tanah atau wajib tayamum. Jadi kalau dia pakai air haram. Kapan itu? Kalau dia yakin kalau dia pakai air mati, itu haram pakai air atau haram pakai air. Ini di dalam apa namanya ini mungkin kita bilang yang di dunia ini seperti pakaian juga. Pakaian kita itu mubah, silakan kamu punya duit mau beli yang mahal, yang murah, silakan, tapi jangan sampai masuk orang mubazir, itu jadi haram. Jangan sampai apa namanya ini kamu pakai balin bagus tapi tetanggamu tidak ada atau tidak punya untuk makan, itu jadi haramnya bukan karena pakaian, karena tetanggamu butuh atau orangnya. Itu namanya mughrayat. Seperti ini, saya mau setiap bulan beli mobil baru. Hukumnya apa?
Ya ini kenapa setiap bulan, kenapa setiap tahun ganti atau tukar, kenapa? Ini namanya mughriyat. Boleh, ini mubah, namanya mubah. Tapi manfaatnya apa? Kenapa? Itu yang namanya mughriyat. Wal mulhayat juga, wal munsiyat itu yang bisa kita bisa lupa, jadi lupa. Allah Ta'ala juga lupa agama, lupa akhlak, lupa ibadah. Ada di dunia itu banyak. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Innal abna mabkhalah majbanah. Mabkhalah majbanah. Itu kalau dapat anak ini, sebelum dapat anak kita bisa makan yang kita mau. Senang kan? Tapi kalau sudah punya anak lagi harus atur sedikit, karena saya mau beli susu anak, mau beli pampers, mau beli baju anak, ya mulai atur. Kemarin bebas. Itu namanya mabkhalah, jadi pilih. Bisa juga tidak kasih, atau kemarin waktu belum nikah bisa nafkah sedekah ke sana, tapi setelah dia dapat anak, ya anak saya juga harus saya kasih. Itu namanya mabkhala itu pilih, ya kan, atau pilih. Yang kedua majbana itu takut, jadi takut ini. Saya mau jihad fisabilillah, ya lihat, masih anak saya, istri anak saya masih kecil. Itu jadi itu artinya jaban, dalam bahasa Arab jaban. Jaban itu yang tidak berani ikut berang di sabilillah atau dimanapun. Walhasil itu namanya majbanah. Rasulullah bersabda seperti itu. Innal abna mabkhalatun majbanah. Itu bisa sampai kita lupa hukum-hukum Islam, lupa ikut adab Islam, lupa mungkin kita bilang lupa atau malas juga bisa. Itu namanya mughrayat, munsiyat, allati min sya'niha taqta al-'abd an Allah 'azza wa jalla, wa sadaqa Allah ta'ala idh yaqul zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Ini coba di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat berapa itu tadi di sini? Ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa. Artinya apa? Coba bisa, siapa yang sudah buka? Biar baca artinya. Sudah, Syekh. Sudah ketemu. Ayat 14 ya. Bahasanya. Dijadikan tembak, ya kan, indah dalam ini 14. Iya betul Syekh. Coba baca Fathiyah. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak. Itu salah satu jenis, salah satu hubbus syahwat itu umum. Tapi mulai ini jelasin dari perempuan-perempuan, terus anak-anak. Nah, dari anak-anak itu masuk di syahwat. Tapi bukan maksud orang Indonesia syahwat itu mau jima aja. Enggak, syahwat itu yang kita pengen namanya syahwat. Apapun itu untuk apa namanya badan saya atau makanan, minuman, hiasan, itu namanya syahwat. Syahwat. Tapi di sini jelasin syahwat dari perempuan-perempuan, dari anak, terus anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Nah, itu harta, lihat ya. Wal qanatirul muqantara. Itu qanatir maksudnya yang banyak. Setiap orang mau banyak, enggak ada yang mau sedikit. Ya, harus mau banyak. Wal qanatirul muqantara minad dhahab wal fiddah. Dari emas dan apa itu tadi namanya? Emas dan perak. Perak itu, dhahab wal fiddah. Itu zaman mereka, sekarang bilang rupiah, dolar, rial, bisa masuk.
wal qanatir. Al qanatir itu al-qintar itu ghair mahdud. Al-qintar itu tidak hitung sekilo, 2 kilo, ini ambil ini aja. Bisa masuk namanya qintar. Min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah. Al-khayl al-musawwamah, kuda pilihan kan? Kuda pilihan. Kuda pilihan itu masuk di syahwat tadi yang manusia suka. Wal khayl musawwamah wal an'am. Al khayl Hewan itu ternak dan sawah ladang. al khayl al musawwamah itu seperti sekarang kita bilang mobil akhir model. Itu karena mereka di zaman tersebut mereka lihat harta yang paling mulia itu kuda. Oke, wal an'am. Al an'am itu yang bisa masuk. Kalau bilang al an'am itu tiga macam. Apa itu? Unta sama sapi sama kambing itu masuk semuanya namanya al an'am. Wal harth. Dan sawah lidang. Sawah ladang, Syekh, kebun. Sawah ladang wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu yang namanya mughrayat. Dzalika, coba baca artinya, ha? Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. La ilaha illallah. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu kalau kamu ikut atau suka kesenangan hidup ini di dunia, jangan sampai kamu lupa akhirat. Itu tidak ada satu ayat lain jelasin masalah ini. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibak. Ini pertama. Jadi boleh Syekh, boleh saya beli mobil akhir model, ya silakan. Boleh punya rumah yang luas atau mewah, ya silakan. Boleh beli baju, ya silakan. Makan, silakan. Itu semuanya halal, mubah. Silakan. Di sini kadang-kadang atau Imam Ibn Athaillah mau biar kita atur bagaimana hidup di dunia ini sampai saya tidak lupa Allah Ta'ala. La tataraqqab faraghul aghyar. Al-aghyar di sini jam'u ghiyar. Al-aghyar jam'u ghiyar. Wal ghiyar hada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam'u ghiyar bain wa huwa ma yughayyirul qalb. Itu yang kalau masuk ke hati sudah jadi berubah. Kadang-kadang kita lihat ada beberapa orang masuk jalan ibadah, istiqamah, mungkin kita bilang dakwah. Masya Allah, bagus. Terus dia duduk sama orang yang mungkin alim atau bilang sama dia, jangan kamu apa namanya ini nunggu yang dapat dari dakwah aja, harus dapat kerjaan yang bagus biar bisa masuk uang atau biar setiap hari dapat rezeki dari selain yang dapat ini dari teman-teman atau dari orang lain. Dia mulai masuk usaha tijarah. Ada banyak seperti mulai sedikit mungkin jual koko, jual parfum. Ini bagus sekali ya kan. Tapi sedikit sampai dia sudah lupa jalan dakwah, jalan istiqamah, jadi sibuk. Itu contohnya di Al-Quran. Allah Ta'ala kasih cerita satu orang sahabat yang datang kepada Nabi itu. Mereka datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya minta harta. Rasulullah takut, maksudnya mau jadi kaya. Rasulullah bilang sama dia, takut kamu lupa atau tidak bisa ikut jamaah atau belajar atau ikut kita seperti sekarang. Bilang enggak, insya Allah tidak, saya berjanjian tetap lanjut.
Subhanallah, Allah Ta'ala atau Rasulullah kasih satu kambing, tapi kita tahu kalau Rasulullah kasih pasti ada doa dari Rasulullah, doain itu, doa Rasulullah itu Allah Ta'ala terima pasti. Kambingnya dia mulai dari satu ekor kambing, tapi bisa tambah sampai dia sudah tidak bisa ikut jamaah. Jadi dia salat di luar sama kambing karena kambingnya banyak. Mulai banyak dia rasa itu saya takut ganggu orang yang di kampung, ya harus saya pergi ke di luar cari tempat yang luas yang kosong. Setelah dia keluar ke di luar itu tidak bisa ikut jamaah setiap fardu. Setelah jamaah dia tidak bisa ikut Jumaah sampai di akhir tahun mereka atau Rasulullah kirim orang yang kumpul itu zakat, dia tidak mau bayar. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi nasaddaqana minhu falamma atahum min fadlihi bakhilu. Sudah tidak mau kasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau masuk ke dalam hati kotoran seperti itu atau penyakit seperti itu namanya ghiyar. Ghiyar bisa berubah hatimu dari keadaan yang baik ke keadaan yang tidak baik. Atau jam'nya al-aghyar. Jam'nya al-aghyar. La ilaha illallah. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyir itu berubah. عن القلب والغالب استعماله بما يغير من حالة الكمال إلى حالة النقص وعند الصوفية كل ما يشغل عن الحضرة ويغير القلب عنها فهو غير. Orang tasawuf bilang itu setiap hal atau sesuatu yang bisa berubah hatimu dari Allah Ta'ala sampai kamu lupa Allah Ta'ala itu namanya ghiyar. Jadi harta masuk, anak masuk, pikiran sedikit aja sedih dari fulan atau marah dari fulan atau senang dari fulan itu masuk. Kalau senang itu sampai lupa Allah Ta'ala itu masuk di ghiyar atau masuk di nama al-aghyar. Qala والمراد به في كلام الشيخ مطلق العسى فتصدق بمراقبة القلب كما تقدم وتصدق بمراقبة الروح وهي عسها. إذا أقامك الحق قلت إذا أقامك الحق تعالى في حال يغلب فيه وجود الأغيار لغلبة الحس فيها كما إذا كان. ومهما حاول الإنسان أن ينتقي لنفسه حياة صافية من هذه الشواغل فلن يأخذ. Tidak ada yang bisa keluar dari sibuk dunia ini, kesibukan yang di dunia ini. Tidak ada. Harus ada. Tidak mungkin saya dari kecil itu masuk remaja tidak belajar, atau mungkin kita sekarang bilang tidak masuk sekolah atau tidak dapat kerja. Tidak mungkin. Harus ada. Berarti harus. إذن هذه الشواغل هي المادة الامتحانية yang mungkin kita bilang sebab atau wasilah ujian itu yang ada di dunia ini. Di dunia kita itu sebab ujian atau bilang apa itu? المادة الامتحانية التي شاء الله أن يبتلي بها عباده. Itu ujian Allah Ta'ala di kesibukan yang di dunia ini. Jadi فإذا ترفعوا فوقها وتغلبوا على آفاتها استجابة لأمر الله وفى لهم وعده. Kalau mereka bisa hidup di dunia tapi bisa lanjut amal akhirat atau perbuatan yang baik, itu yang berjanjian Allah Ta'ala di akhirat. Allah Ta'ala tepati berjanjiannya masukin ahli atau masuk ahli surga. Surga juga yang tidak bisa tepati berjanjian tersebut itu jadi ahli neraka. فلا مطمع في أن يتخلص الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا من هذه الشواغل. لا إله إلا الله. غير أن في الناس من يجهل هذا القانون الرباني والحكمة منه فيستسلم لشواغل الحياة. Itu banyak tidak perhatian sama hidupnya tidak perhatian. Bagaimana itu?
dia setiap hari sudah jadi seperti apa itu robot itu. Setiap hari pagi pergi, terus sampai jam 9 malam baru balik. Bagaimana ibadahnya? Allahu a'lam. Bagaimana hatinya? Dia tidak periksa. Bagaimana salatnya? Tidak perhatian. Bagaimana keluarga? Itu jadi pagi pergi, malam balik, besok seperti ini, hari Sabtu libur, Minggu libur, sudah selesai. Itu sampai dia wafat. Banyak hidupnya seperti itu. Ini salah. Harus syari, harus periksa hatimu tentang akhirat, harus periksa agamamu, harus periksa ibadahmu, harus sama kerjaan yang kamu melakukan setiap hari. Muhdisan nafsu أنما يستقل منها بالشواغل العابرة وأنها تمر به وتتجاوز. Itu banyak fikir seperti tadi kita bilang, banyak pikirannya itu saya mungkin sibuk dari seperti biasa di sini mungkin bilang sampai pensiun itu kapan, setelah berapa tahun, setelah 20 tahun nanti saya istiqamah, setelah saya sudah umur saya 50, insya Allah saya baru mungkin bilang belajar, baca, ikut jalan yang baik untuk ibadah atau zikir. Itu yang banyak seperti itu. Innama yastaqbil minha syawaghil abirah. Wa innama tamurru bihi wa tatajawazu amma qarib wa sawfa yafragh 'inda idzin li sya'ni. Di sini ada salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa tidak tahu saya bisa hidup sampai 60 tahun atau tidak. Tidak tahu saya aslinya Rasulullah bersabda, saya tidak tahu bisa hidup sampai makan apa itu suapan ini atau tidak. Jadi kalau orangnya bilang nanti saya taubat atau nanti saya istiqamah, itu salah karena kita tidak tahu hidup kita. فإذا كان يمر بمرحلة الشباب حدث نفسه أن الاستسلام لنزوات الشباب شر لا بد منه. Itu setiap orang di waktu remaja atau masih muda bilang ya saya masih muda. Setiap orang seperti orang muda harus ke sana ke sini. Itu kasih alasan ya kan? Kasih alasan untuk dia diri sendiri. Jadi bilang ini setiap orang yang muda seperti itu. Jarang yang istiqamah, jarang yang ibadahnya bagus dari yang masih muda. Jadi saya harus ikut. Nanti saya taubat atau nanti setelah 40 atau 30 saya ikut jalan yang benar. Walakin asy-syabab sayanqadhi amma qarib فتفرغ عندئذ حياته من عقابه ونزواته ومن شأن هذا التصور أن يدفعه إلى مزيد من الاستسلام له. Jadi kalau pikirannya seperti itu, saya masih muda, ikutlah ikut hal-hal yang seperti orang yang muda, itu jadi dia bisa terima melakukan yang dia melakukan. Mungkin kita bilang maksiat, mungkin kita bilang kurang istiqamah, kurang zikir, bisa. Karena sudah kasih alasan. Ya. Juga dari situ dia mulai lelah atau karena dia bisa ikut fikiran tadi, pasti lupa Allah Ta'ala. Itu yang namanya, yang tadi kita belajar apa? La tataraqqab faraghil aghyar. Itu la tataraqqab, jangan nunggu hatimu kosong dari hal-hal yang seperti tadi. Itu mata dunia. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil musyahadah. Kalau kamu nunggu sampai hati kamu bersih dari cinta dunia atau anak atau harta, itu jadi kamu tidak takut dari Allah Ta'ala, tidak perhatian, tidak lihat Allah Ta'ala, lupa. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujud al-muraqabah lahu fima huwa muqim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min thamma ila al-ghaflati an muraqabatillah yadfa'uhu ila mazid al-istislam. Kalau kasih alasan, oh saya sekarang sudah alhamdulillah waktu muda
tidak melakukan hal-hal seperti yang saya dengar fulan melakukan ini haram, fulan ini. Jadi dia kasih alasan, ya masih baik, saya masih baik. Tidak muncul atau tidak mungkin keluar dari hatinya semangat untuk ibadah karena dia lihat, oh saya kemarin tidak melakukan. Beda sama orang yang kemarin salah sekarang baru bisa taubat. Itu setiap saat, setiap waktu sedih. Ya Allah, umur saya waktu itu saya melakukan di dalam hal yang kurang atau yang haram. Ya Allah terima, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, ya Allah. Itu mungkin lebih afdal dari orang yang dia waktu muda tidak melakukan hal-hal yang haram. Sekarang lihat, itu namanya istislam. Jadi berserah diri, ya tidak masalah. Wa min thamma ila al-ghafla an muraqabatillah azza wa jalla. La ilaha illallah. Itu juga ada contoh, mungkin kita bilang contohnya itu bisa masuk orang Indonesia, bisa masuk orang Arab di contoh ini. Al-Imam Al-Buti kasih contoh, kalau ada satu orang tinggal di Eropa. Di situ kita tahu tidak ada azannya kan, tidak dengar azan kecuali di masjid yang khusus. Tempatnya sedikit, bukan seperti ini. Setiap tempat ada masjid, ada azan, ada zikir, ada bagus, ini bagus. Ini alhamdulillah, ini nikmat. Kita tidak tahu sampai kita keluar dari nikmat ini baru ingat, wah ya Allah, bagaimana karunia Allah Ta'ala kepada orang ini. Qala fa in kana muqiman fi ahad asqa Eropa atau Amerika juga lidirasatin, dia belajar seperti S1, S2 atau usaha sejarah atau mungkin ada kerjaan khusus di sana. Haddatsatu nafsuhu annahu la manas min al-Islam. Dia kasih alasan kepada diri sendiri, ya saya dirubah ikut mereka aja karena saya bukan di Indonesia atau saya bukan di Yaman. Ada beberapa hal yang saya harus ikut. Mungkin kita bilang haram, melakukan yang haram. Itu jadi bisa berserah atau terserah diri sendiri ke maksiat yang ada di sana. Kenapa? Karena dia lihat saya harus ikut mereka. Jadi bisa ikut. Masalah salam afiyat. Wa annahu laysa lahu amrun illa khiyar. Huwa an yantadhir murur hadzal hal wa inqidha. Kalau dia nunggu bilang setelah saya balik ke Yaman atau setelah saya balik ke Indonesia, saya baru insyaallah perbaiki salah yang saya melakukan di Eropa atau di Amerika. Ini salah. Itu kenapa? Karena dia bisa lupa sampai dia tidak perhatian sama Allah Ta'ala. Ini namanya apa? Al-muraqabah. Itu tazulu syawal wa taharrar anda idin. Wa min sya'ni hadha التصور أن يزداد استسلاما للجو لذلك الجو الموجود. Kalau ada fikiran seperti itu, dia bisa ikut. Tapi kalau masih takut, ya Allah Ta'ala melihat saya, ini salah, ini haram, dia bisa rem sedikit atau bisa berhenti. Tapi kalau kasih alasan, bisa nasallahu salamul afiyah, lanjut di hal-hal yang tidak bagus. وكذلك شأن كثير من الناس تجاه الشواغل الأخرى التي قضى الله أن تفور بها. فما العلاج؟ وبات ini apa? العلاج ما يقول ابن عطاء الله يجب أن يعلم كل منا أن انتظار التخلص من الشواغل الدنيوية جهل بحقيقة الدنيا. Kalau kita nunggu sampai keluar itu semuanya dari hati kita atau dari jiwa kita, juga nunggu sampai saya jadi baik, itu salah. Ini yang maksud di hikmah ini. إذ الشواغل التي من شأنها أن تقطع الإنسان عن الله موجودة وستظل موجودة إلا أنها متنوعة حسب مقتضيات تبدل الأزمنة. Kalau kita lihat setelah masuk umur baligh itu 15 tahun, pikiran kita beda sama setelah nikah. Juga sibukan kita di waktu muda sama waktu nikah beda. Sibukan itu bagaimana? Atau ya mungkin sibukan waktu muda beda, ya kan? Setelah dapat anak,
anak saya sudah besar juga, pikiran saya juga beda sama yang waktu saya masih mendidik anak atau lagi cari rezeki anak. Setelah itu mungkin dapat cucu juga ada pikiran lain. Jadi kalau kita nunggu-nunggu tidak mungkin selesai kesibukan tersebut. وشواغل الإقامة في ديار الغرب لن تنتهي إلى غير بديل بل ستسلمك تلك الشواغل. لذا itu contoh tadi Imam Al-Butuh bilang kesibukan di tempat Amerika, Eropa beda sama di sini juga tidak selesai-selesai. Setelah selesai satu, dapat satu baru atau masalah baru. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Wa syawaghil as-suq laysat syarran min syawaghil al-ahl waz-zawjah wad-dar. Inna ad-dunya kullaha كيفما تقابلت في جنباتها وأن أشرقت وغربت مليئة بالشواغل. Itu kesibukanmu di dalam pasar beda kamu kesibukanmu di dalam rumah. Tapi yang di kesibukan atau sibuk sama keluarga tentang bicara atau belajar itu lebih afdal dari sibuk kesibukanmu di pasar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang kita bilang di hikmah hari ini. Jangan apa? La tatarakab faragul aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. Fima huwa muqimuka fih. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Harus kita perhatian sama hidup kita yang sekarang. Sekarang saya lagi apa? Saya guru. Oke, guru apa? Mungkin bilang guru bahasa Arab. Di sekolah saya guru bahasa Arab. Bilang sekarang saya lagi sibuk bahasa Arab, jadi tidak mau belajar baca Al-Quran, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar, tidak mau tambah sampai istiqamah. Kenapa? Dia kasih alasan saya lagi sibuk. Itu yang maksudnya kalau seperti itu jadi tidak perhatian, amanahnya kurang, ibadahnya kurang, istiqamahnya kurang, jadi tidak takut dari Allah Ta'ala. Waffaqana Allah wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.